Halo pemirsa TV OMG, jumpa lagi dengan saya Suci Yulianita. Kali ini kita sedang berada di Kota Kembang, Bandung. Dan saat ini kita sedang berada di kediaman Bapak Rektor Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi, DEA. Kita juga akan berbincang santai mengenai kiprah beliau dalam memimpin kampus berskala internasional ini. Langsung saja kita ikuti liputannya. Baik, sekarang bersama saya sudah ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi, DEA. Kita akan berbincang-bincang santai ya Pak ya di sore hari ini ya Pak ya. Oke, apa kabar Pak Kadarsah? Baik, alhamdulillah. Lama kita nggak jumpa. Iya, sudah setahun. Kita di kampus ya Pak ya. Sekarang kita sedikit santai di beranda rumah dinas Bapak. Oke Pak, sebelumnya terima kasih banyak kita sudah diberi kesempatan waktunya untuk berbincang santai dengan tim dari Obsession Media Group. Pak, mungkin yang pertama Bapak itu menjabat sejak 2015 ya Pak ya. Ini kita ingin sedikit dengar ceritanya Pak. Kebijakan apa sih Pak yang diterapkan Bapak untuk tetap membuat ITB itu berstandar internasional Pak? Ya, jadi ketika saya pertama diberi amanah tanggal 20 Januari 2015, kita sudah sama-sama deklarasikan bahwa ITB akan bergerak dari Research University menuju Entrepreneurial University. Maka kebijakan yang kita jalankan ada 3. Yang pertama, excellent in teaching and learning. Yang kedua, excellent in research. Yang ketiga, excellent in innovation and entrepreneurship. Nah, ketiganya itu kita jalankan untuk mengawal 3 jenis lulusan. Lulusan yang pertama adalah mereka yang menjadi employee atau profesional, yaitu mereka yang siap mengisi lapangan kerja yang ada. Itu dikawal dengan excellent in teaching and learning. Yang kedua untuk lulusan yang punya kompetensi sebagai peneliti atau researcher, yaitu mereka yang bersiap untuk mengembangkan ilmu. Dan yang ketiga untuk mengawal lulusan yang namanya inovator dan entrepreneur, yaitu mereka yang siap mengisi lapangan kerja yang ada. Ini kebijakan dasar yang kita jalankan. Ya. Pak, kemudian dalam perbincangan dengan Bapak beberapa tahun lalu kan Bapak sempat sampaikan beberapa prestasi ITB baik dari mahasiswa ataupun dosen ya Pak ya. Kalau untuk 2019 ini apa bisa diupdate Pak? Ya, jadi gini, ini menarik nih. Jadi waktu 2015 dalam rangka excellent in teaching and learning, kita punya kebijakan prodi-prodi akan diakreditasi secara internasional. Waktu itu baru sekitar tahun 2015 ada sekitar 18-an yang sudah terakreditasi internasional. Targetnya adalah 2019 itu 100% prodi sarjana di luar prodi yang baru. Karena yang baru belum bisa diakreditasi internasional. Jadi 100% prodi yang lama itu terakreditasi internasional, target tahun ini. Alhamdulillah tahun ini prodi S1 sudah ada 34 yang terakreditasi internasional dan 8 sedang proses. Jadi nanti insya Allah di akhir tahun ini 100% prodi sarjana yang lama tentu akan terakreditasi internasional semuanya. Itu adalah capaian-capaian dibanding awal 2015. Yang kedua, excellent in research. Pada tahun 2015 itu jumlah publikasi internasional ada 1.400-an. Alhamdulillah sekarang sudah menembus di atas 2.000. Dan yang ketiga, entrepreneur dan inovasi. Sekarang sudah ada 106 startup. Dan 25 diantaranya sudah spin off, sudah mandiri. Dulu jumlahnya masih di bawah 80. Dan alhamdulillah sekarang kita jalan terus. Dan ini adalah target-target kinerja yang berdasarkan Entrepreneurial University dengan kebijakan dasar tadi. Mohon doanya supaya semua tercapai. Insya Allah Pak. Dan juga yang akreditasi nasional lewat BAN. Sekarang sudah ada 92% yang dapat A dari total 125
6 prodi yang ada. Jadi 92% ini alhamdulillah suatu barokah untuk kita semua karena ini bagian dari target-target juga yang kita jalankan. Ya. BAN itu akreditasi A-nya itu untuk jenjang apa Pak? Prodi jenjang apa? Nah, kalau yang 92% itu total, S1, S2, S3. Ya, total ya. Kalau S3-nya sendiri sudah 100% dapat A. Oh, sudah 100%? Sudah 100%, lalu S1 dari 49 prodi, sudah ada 43 yang dapat A, yang 6 dapat B, kenapa? Karena itu prodi baru. S2 juga sama, dari 52 prodi, tinggal ada 2 atau 3 lagi yang dapat B, yang lainnya sudah A. Dan alhamdulillah totalnya tadi 92% dari keseluruhan. Total keseluruhan 92% ya Pak. 92%. Mungkin akhir tahun 100% juga ya Pak? Mudah-mudahan, mohon doanya. Sekarang kita pengen tahu nih Pak, langkah-langkah yang dilakukan apa saja Pak, agar ITB siap menghadapi revolusi industri keempat dan Society 5.0. Oke. Jadi betul pasca revolusi industri keempat dan juga Society 5.0, kita dihadapkan pada 5 tantangan besar untuk perguruan tinggi. Yang pertama itu sekarang kita masuk pada era demokratisasi akses terhadap informasi dan pengetahuan. Siapapun, dimanapun dia bisa dapat informasi, dapat pengetahuan dengan cepat. Yang kedua itu semakin dominannya teknologi digital. Kita tahu dalam dunia pendidikan ada distance learning, ada blended learning, ada massive open online course. Ini menjadi dominan dan banyak sekali proses-proses pendidikan yang juga sudah memanfaatkan teknik digital ini. Tantangan yang ketiga itu semakin meningkatnya mobilitas. Iya, betul. Mobilitas mahasiswa dari satu negara ke negara lain, demikian juga dosen dan peneliti. Bahkan mobilitas informasi. Informasi sangat mobile dari banyak tempat, ini pun berkat yang kedua yaitu teknologi digital. Nah, tantangan yang keempat, Mbak Ita, itu yang disebut dengan semakin diperlukannya kedekatan antara perguruan tinggi dengan dunia lapangan kerja. Iya, betul Pak. Kenapa? Karena setelah pasca industri 4.0, setelah society 5.0, industri berkembang sangat cepat dan itu harus diikuti oleh perguruan tinggi. Kalau linkage-nya nggak dekat dengan industri, dengan lapangan kerja, maka perguruan tinggi akan ketinggalan. Oleh karena itu tantangan yang tadi yang keempat, semakin diperlukannya kedekatan perguruan tinggi dan lapangan kerja. Yang kelima, itu akan muncul yang namanya contestability of market and funding. Jadi terjadi persaingan baru yang sifatnya non-konvensional tapi digital untuk dunia pendidikan. Dan juga sekarang pendanaan perguruan tinggi tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari berbagai sumber. Itu akan menjadi suatu ajang kompetisi baru untuk mendapatkan pendanaan, tentu di samping SPP dari mahasiswa, tapi dana-dana penelitian dan inovasi. Nah, dari kelima tantangan ini apa yang dilakukan oleh ITB? Yang pertama, kita kurikulum kita benahi. Tahun ini sedang melakukan pembenahan dengan harapan para mahasiswa yang diluluskan punya kemampuan adaptasi terhadap 5 tantangan tadi. Lalu apa yang dilakukan kurikulumnya? Pertama, kurikulum di ITB, prodi apapun, siapapun mahasiswanya harus menguasai computing dan programming. Sekarang era komputasi, era digital. Kebetulan ITB alhamdulillah sejak tahun 80 sudah masuk ke era kewajiban untuk komputer. Yang kedua adalah mahasiswa prodi apapun, bidang apapun harus menguasai big data analytic. Sekarang era big data. Tanpa penguasaan big data analytic mereka akan tertinggal. Dan yang ketiga, untuk prodi tertentu dan level tertentu, mahasiswa harus menguasai artificial intelligence. Sekarang era kecerdasan buatan, maka mahasiswa harus menguasai artificial intelligence. Ada yang keempat, Mbak Ita, yaitu para mahasiswa harus punya soft skill
yang sifatnya itu sustainable, adaptif terhadap berbagai perubahan. Kenapa? Karena ke depan perubahan semakin cepat, maka para mahasiswa harus punya kemampuan adaptif terhadap perubahan tadi. Dan yang kelima adalah era lintas disiplin. Lintas disiplin kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ada Gojek, ada GoFood, berbagai macam digital. Itu semuanya adalah lintas disiplin. Iya, Pak. Lintas disiplin. Jadi mahasiswa harus punya kemampuan kerjasama lintas disiplin. Ini 5 yang kita jadikan sebagai strategi. Nah, saya kira itu. Dan yang keenam, yang terakhir, digital ya. Tetapi digital bukan segalanya. Ada satu yang sangat penting, yaitu perkuat bidang ilmu masing-masing. Kenapa? Karena setiap orang pasti perlu pangan, perlu energi, perlu kesehatan, perlu air. Maka ilmu kesehatan, ilmu energi, ilmu pangan, termasuk ilmu-ilmu yang ada harus diperkuat. Digital adalah merupakan suatu media nantinya. Bahkan sekarang banyak layanan digital seperti GoFood, ya, delivery online, lalu toko-toko online, itu kan berkontribusi khususnya dalam 2 hal. Yang pertama mempercepat delivery. Yang kedua bisa jadi biaya lebih murah dan lebih mudah diperolehnya. Tapi siapa yang memperbaiki quality? Itu pasti adalah para pemilik keilmuan masing-masing. Oleh karena itu yang keenam, perkuat bidang ilmu masing-masing. Itulah sebabnya kita punya 3 strategi dasar. Excellent in teaching learning, excellent in research, ini harus diperkuat risetnya. Dan excellent dalam inovasi. Nah, excellent inovasi, excellent research itu memperkuat strategi yang keenam tadi. Iya. Pak, semenjak Bapak memimpin ini kan Bapak ingin membawa ITB dari Research University menjadi Entrepreneurial University ya Pak ya. Itu kalau misalkan kita bicara roadmap, berapa tahun Pak untuk mencapai ke situ? Betul, ini sangat penting, pertanyaan penting sekali. Itu nggak bisa tercapai dalam 1-2 tahun. Iya, singkat, betul. Bahkan dalam 5 tahun ini juga kita judulnya baru menuju. Karena untuk bisa mencapai itu ada ukurannya. Ada 7 ukuran yang ditetapkan oleh OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, dan juga ada MIT Skoltech, itu ada alat ukur Entrepreneur University. Nah, kita sedang menuju sehingga target dalam 5 tahun pertama ini adalah atmosfer kita bentuk. Dan alhamdulillah atmosfer sudah terbentuk. Kenapa? Karena para mahasiswa, para dosen, para tenaga kependidikan semuanya sudah punya spirit Entrepreneurial University. Iya, betul. Nah, spirit inilah yang kita tumbuhkan, yang kita sebut sebagai atmosfer entrepreneurial. Jadi itu strategi pertama adalah membangun atmosfer terlebih dahulu. Dengan cara apa? Caranya adalah membangun komitmen. Alhamdulillah komitmen tingkat top dari mulai MWA, Senat Akademik, jajaran rektorat, forum guru besar, itu sudah terbangun semua. Yang kedua, juga pada jajaran berikutnya di level fakultas, program studi, ini sudah menembus juga, sudah masuk pada suatu spirit baru, yaitu Entrepreneurial University. Yang ketiga, mahasiswa juga kita libatkan dalam berbagai lomba. Ada yang namanya lomba inovasi, lomba entrepreneur, dan alhamdulillah mereka banyak yang menjadi kebetulan mungkin jadi pemenang, baik nasional maupun internasional. Alhamdulillah. Dan setiap wisuda sejak 2015, tentu sejak dulu setiap wisuda kita potret mapping berapa jumlah penerima penghargaan kompetisi mahasiswa. Itu nasional dan internasional jumlahnya selalu di atas 100 per wisuda. Padahal wisuda itu kan 3 kali. Jadi ada April, Juli, Oktober. Per 3 bulan atau 4 bulan itu sudah mencapai di atas 100 per 3 bulan itu. Dan ini sangat melegakan. Kenapa? Karena semua bagian, semua pihak yang ada di dalam institusi ini sudah ikut involve, ikut ambil bagian. Sudah ke arah sana ya Pak ya, sama-sama jadi sama-sama bergerak menuju ke arah sana. Betul, sudah ada internalisasi. Iya, betul. Ya.
Kita pengen tahu nih Pak, LPIK ITB itu apa sih Pak? Oke, LPIK pertama itu singkatan dari Lembaga Pengembangan Inovasi Kewirausahaan. Itu tempat mempertemukan para peneliti, para inovator dengan dunia luar, dengan dunia industri. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan coaching, memfasilitasi membangun ide, sampai mempertemukan mereka dengan calon investor, dengan orang-orang yang pernah berhasil dalam bisnis. Sehingga LPIK ini sifatnya menjadi inkubator, menjadi akselerator untuk mempercepat dihasilkannya entrepreneur baru. Nah, di LPIK sendiri kita punya yang program yang namanya TOP. Iya, apa itu Pak? Technopreneur Orientation Program. Maka di situ para inovator yang berbasis science, engineering, itu diberi pembekalan bagaimana membuat bisnis plan, membuat analisis finansial, sampai studi pasar. Dan juga mempertemukan dengan dua pihak yang paling sulit kalau itu dilakukan sendiri oleh si startup. Siapa dua pihak itu? Yang pertama adalah yang punya market, yang punya pasar. Dan yang kedua adalah para investor, para penyandang dana. Nah, kalau dua ini sudah didapatkan, maka para mahasiswa atau para entrepreneur baru itu akan punya sesuatu bekal besar untuk menjadi entrepreneur baru. Jadi LPIK itulah yang menjadi tempat melakukan pembangunan ide. Kita punya tempat yang namanya co-working space. Oh iya, co-working space. Jadi pembangun ide lalu mereka kerjasama akhirnya menjadi sesuatu yang berguna, dijadikanlah inovasi baru. Alhamdulillah sekarang sudah ada 106 startup. Oh iya. 106, ada juga 25 yang sudah spin off. Mungkin banyak sekali ya. Iya, Mbak Ita kalau pernah dengar BTS, ada BTS baru yang dihasilkan oleh kawan-kawan dari ITB, para peneliti dan dosen dari Elektro. Itu BTS ini merupakan karya yang luar biasa. Kenapa? Karena ini BTS pertama buatan anak bangsa. Oh iya. Ya, dan sudah di launching oleh Pamanristek Dikti akhir tahun lalu. Oh, benar-benar baru ya? Baru, ya. Dan dengan BTS ini tempat-tempat yang blank spot, yang tidak dapat internet, sekarang udah bisa kita bantu pasangkan. Oh, luar biasa. Udah di mana aja contohnya Pak? Ini sedang di planning, kerjasama dengan para operator. Iya. Karena kan yang memakai para operator telekomunikasi nanti. Betul, Pak. Tapi intinya sudah siap kita lakukan. Sudah siap ya Pak ya. Dan tadi tempat LPIK mempertemukan inovator dengan industri, BTS juga kerjasama dengan industri, yaitu PT Inti. Oh iya, kerjasama dengan PT Inti. Ya. Lalu kita punya radar cuaca, itu juga luar biasa. Kalau dengan radar cuaca ini, kalau import dibanding bikin sendiri, harganya bisa 50%-nya. Iya. Dengan radar cuaca buatan anak bangsa, ini pun bisa dipakai untuk di BMKG. Oh iya. Bantuan untuk estimasi cuaca dan lain-lainnya. Iya. Itu juga baru ya Pak ya, inovasi terbaru juga ya. Terbaru juga. Ya, jadi banyak sekali. Alhamdulillah teman-teman semangat. Dan ini sangat inline, sangat sejalan dengan semangat Entrepreneurial University. Ya. Gitu. Sekarang kita mau menerangkan yang tadi Pak. Iya, Center of Excellence. Center of Excellence. Kita punya 6. Iya. Alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Kementerian Ristek Dikti. Yang pertama itu Pusat Unggulan Iptek Mikroelektronik. Mikroelektronik, dan itu bukan hanya untuk ITB, untuk seluruh komponen bangsa yang berniat untuk mengembangkan mikroelektronik. Kita lakukan juga layanan riset di sini untuk kerjasama. Yang kedua, Pusat Unggulan Iptek atau Center of Excellence Nasional untuk Nano Science Technology. Ini juga untuk semua pihak, bukan hanya untuk ITB tapi untuk bangsa. Yang ketiga adalah Pusat Unggulan Iptek untuk transportasi. Yang keempat untuk teknologi pertahanan. Yang kelima itu untuk disaster mitigation, untuk penanggulangan bencana, karena kita negara Ring of Fire. Dan yang keenam kita sebut CCS, Carbon Capture Storage.
yaitu bagaimana menangkap oksigen CO2 dari udara, lalu kita injek, suntik ke dalam tanah, dalam sumur minyak yang kering, nanti insya Allah minyak dan gasnya naik keluar. Nah, ini 6 pusat unggulan IPTEK nasional atau Center of Excellence. Dan juga dalam rangka Entrepreneurial University, ke-6 pusat unggulan ini, diantaranya ada yang bekerja sama dengan pihak internasional. Contohnya Nanoscience Technology kerjasama dengan Berkeley, Amerika. Lalu tadi Sustainable Transport kerjasama dengan MIT. MIT. Kemudian Carbon Capture Storage itu dengan Kyoto University dan dibantu oleh banyak sponsor, ada JICA dari Jepang, ada ADB dan juga berbagai perusahaan minyak di negeri ini ikut membantu di dalamnya. Jadi walaupun dia Center of Excellence nasional, tapi kita mulai masuk juga ke dalam kolaborasi internasional. Supaya apa? Supaya hasil risetnya itu juga tidak ketinggalan dengan apa yang terjadi di luar. Iya, betul. Jadi kita ingin sejajar dengan apa yang terjadi di luar. Jadi internasional misalnya ya, Pak. Betul, betul. Nah, yang terbaru tadi yang disaster mitigation. Pusat unggulan IPTEK untuk penanggulangan bencana. Kita punya ahli-ahli kebencanaan di ITB yang berbasis lintas disiplin. Dari geologi, dari sipil, geodesi, dari teknik kimia, dari elektro, teknik lingkungan. Ada semua ya Pak. Ada semua. Jadi kolaborasi ya Pak. Kolaborasi, ada ahli gunung apinya. Luar biasa itu Pak. Ya. Jadi alhamdulillah dengan lintas disiplin kita bisa bergerak lebih cepat. Iya betul Pak. Ya. Itu yang tadi Bapak sampaikan ya Pak ya, semua lintas disiplin itu sama aja ya Pak ya. Sama, penting. Jadi sama ini pentingnya. kolaborasinya di sini ya Pak ya. Betul, walaupun 4.0, Iya, Society 5.0 yang berbasis cyber physical, digital, tapi kan keilmuan tetap harus kita kembangkan. Sama aja jadi ya Pak ya. Iya. Kalau bicara startup company berbasis teknologi ya Pak ya, bisa cerita Pak sudah berapa banyak sih yang dihasilkan ITB Pak? Oke. Nah, tadi yang 105 itulah yang startup berbasis teknologi. Sehingga apa yang kita programkan di sini, kita kan di ITB punya 110 kelompok keahlian. Nah, 110 kelompok keahlian inilah yang melakukan pengembangan ide, pengembangan penelitian, inovasi sampai menjadi produk yang siap dimasukkan dalam kategori startup. Nah, semua startup yang kita bikin harus berbasis teknologi. Tapi intinya ada 2 kelompok besar. Kelompok pertama yang berbasis digital, yang kedua non-digital. Non-digital contohnya yang teknik kimia, yang katalis. Betul. Tapi yang digital tadi kan yang BTS. Betul. Lalu kita juga punya grup yang namanya e-fishery. Jadi bagaimana mengendalikan perikanan dengan teknologi digital. Lalu juga kita ada tim kawan-kawan yang mengembangkan produk digital anti hoax. Jadi ketika ada berita muncul nanti bisa dicek ini hoax atau bukan. Probability-nya hoaxnya berapa akan ketahuan ya. Seru itu Pak, canggih. Itu ya pakai artificial intelligence ya. Nah, dari 105 startup itu sekitar hampir 40%-an itu digital basisnya. Digital ya. Sisanya ada yang mekanik, ada yang chemical, ada art and design, ada yang perminyakan, ada yang biologi, ada lagi fisika dan lain-lain. Jadi intinya semuanya harus berbasis teknologi. Sehingga entrepreneur kan ada 4 jenis. Ada entrepreneur yang sifatnya itu seorang lulus bidang apapun, dia misalnya saja buka toko barang-barang sehari-hari. Itu juga entrepreneur. Iya, betul. Tapi belum tentu berbasis teknologi yang dia kuasai. Dia lebih pada trading. Itu entrepreneur jenis 1. Yang kedua yang disebut technopreneur, yaitu yang berbasis teknologi, yaitu contohnya ada seorang lulusan mesin, dia punya keahlian mekanik, lalu dia menghasilkan suatu produk baru yang namanya misalnya saja roda gigi dengan kapasitas yang bagus, lalu roda gigi ini dipatenkan, lalu industri memakainya, maka dia dapat income. Ini pun technopreneur, jenis entrepreneur yang kedua. Yang ketiga masih technopreneur, tetapi
dia itu bekerja sama dengan industri. Ada sebut saja industri mobil punya permasalahan, mungkin di dalam daerah engine atau apapun, lalu masalahnya dikirim kepada orang tadi. Orang tadi meneliti, muncul suatu inovasi, hasilnya langsung dipakai di industri. Ini teknopreneur yang kedua. Kalau yang pertama kan sendirian, kalau yang kedua itu dia kerjasama dengan industri. Yang keempat, entrepreneur yang kita sebut sociopreneur. Iya. Contoh, Mbak Ita mungkin pernah dengar ada anak muda, dia alumni dari Hong Kong, tapi dia anak kita. Setelah pulang, si anak ini membangun yang namanya Gerakan Anak Petani Cerdas. Iya. Dia menolong anak-anak petani supaya mendapatkan pendidikan, mendapatkan beasiswa. Dia sociopreneur. Iya, karena secara sosial menciptakan nilai tambah untuk orang banyak. Iya. Tapi yang tiga tadi, itu entrepreneur yang sifatnya menciptakan nilai tambah ekonomi. Betul, iya. Yang keempat, sociopreneur walaupun nilai sosial tapi kedepannya jadi nilai tambah ekonomi juga. Ekonomi, betul Pak. Ya, baik, kita itu. sambil jalan Pak. Ya. Oke Pak, Pak Kadarsa ini kan kita melihat sudah sukses ya Pak di usia yang sekarang gitu Pak. Tapi Bapak sendiri sebenarnya masih ada nggak sih Pak goal, tujuan ke depan nih, baik pribadi maupun kampus? Kalau kampus tentunya tadi ingin membawa ITB Entrepreneurial University ya Pak. Ya, Selain ya. itu Pak mungkin ada lagi Ya, goal Pak ke depan? saya kira bukan goal tapi harapan. Harapan ya Pak ya. Karena belum tentu saya yang melakukannya. Harapan saya adalah seluruh perguruan tinggi negeri ini maju bersama-sama. Amin. Iya. Karena kalau semua perguruan tinggi maju, maka mahasiswanya maju. Kalau mahasiswa maju, maka SDM-nya maju. Kalau SDM suatu bangsa maju semuanya, maka bangsa itu akan semakin maju. Iya Pak, betul. Jadi itu harapan ke depan. Tentu ini harus dijalankan bersama-sama oleh semua perguruan tinggi. Marilah kita maju bersama-sama untuk memajukan anak bangsa dan untuk memajukan negeri yang tercinta ini. Iya. Pribadi Bapak mungkin masih ada yang masih ingin Bapak capai? Iya, saya kira secara pribadi dimanapun berada ingin tetap mengabdikan ilmu, mengabdikan kemampuan yang saya miliki dalam keterbatasan yang ada untuk memajukan orang banyak, untuk memberikan kontribusi sekecil apapun, tetapi ini semoga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Iya, amin. Ya, Itu ya Pak ya. Itu. Kalau Pak, kalau seandainya ke depan Bapak sudah tidak menjabat, katakanlah sudah pensiun ya Pak ya. Ya, ya. Apa Bapak ingin tetap bergelut di akademisi Pak? Misalkan Bapak ingin punya suatu kampus, punya sekolah, atau kembali mengajar gitu Pak? Ya, saya kira saya ingin kembali mengajar saja. Oh gitu Pak. Karena profesi saya adalah dosen. Dosen ya awalnya Pak. Adalah guru, ya saya kembali ke habitat. Itu kenapa? Karena dengan mengajar ada kepuasan tersendiri. Bisa membantu anak-anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Betul. Sesuatu yang kelihatannya sulit menjadi mudah. Sehingga kalau yang tidak tahu menjadi tahu, yang sulit menjadi mudah, maka semuanya akan terselesaikan. Oke, baik. Ya. Baik. Satu pertanyaan terakhir Pak, mungkin Bapak bisa lihat ke kamera, bukan pertanyaan sih Pak, tepatnya tips-tips ya Pak ya untuk generasi milenial nih Pak, supaya sukses itu harus seperti apa Pak, bisa ke kamera Pak. Generasi milenial saya titip kepada adik-adik semuanya, jadilah insan yang memberikan manfaat untuk orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bekerja keras dan pantang menyerah. Saya kira saya sering kepada para mahasiswa mengatakan ada pesan lagu judulnya Jangan Menyerah. Oh iya betul Pak. The Massive. Ada 4 pesan. Iya betul. Kalau nggak salah Rian yang nyanyinya. Iya. Pesannya yang pertama, hidup ini adalah anugerah. Iya betul Pak. Yang kedua, syukuri apa yang ada. Betul. Yang ketiga, tetap jalani hidup ini. Yang keempat, lakukan yang terbaik. Terakhir, jangan menyerah. Jangan gitu ya, menyerah. Pak, ya? Oke, baik Pak Kadarsa. Ya. Baik, demikian perbincangan kami dengan Bapak Rektor Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DEA. Saya dengan Suci Lianita dari Bandung pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.